Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Universitas Stikom Semarang. Bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditya di mata kuliah budgeting. Minggu ini kita sudah memasuki pertemuan ke-15. Tidak terasa ya, sudah hampir di penghujung semester. Untuk minggu depan kita sudah UAS begitu. Dan sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas terkait anggaran break-even point begitu. Kembali lagi saya ingatkan ya teman-teman untuk tugasnya terakhir hari ini ya. Sebisa mungkin dikerjakan ya, karena itu akan menambah nilai akhir kalian juga begitu. Dan seperti biasanya, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian untuk mengirimkan komentar kalian, entah itu di kolom komentar di YouTube maupun di Siakat, atau kita bisa berdiskusi di WA group begitu. Jadi sebelum kita membahas terkait apa itu anggaran dari break-even point, jadi break-even point ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung laba jangka pendek. Jadi keinginan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit itu perlu juga didukung dengan program-program kerja jangka pendek. Dalam hal ini, perusahaan itu juga dapat membuat suatu rencana laba jangka pendek di setiap transaksi kegiatan bisnisnya. Apakah secara bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan begitu. Dan sebetulnya untuk pendekatan laba jangka pendek ini ada beberapa pendekatan. Ada 5 kurang lebih. Yang pertama itu ada break even point, kemudian ada margin of safety, kemudian ada shutdown point, kemudian ada contribution margin, dan yang kelima itu ada degree of operating leverage. Tapi untuk pertemuan ini ataupun pada semester ini kita hanya akan membahas terkait anggaran dari laba jangka pendek dari sisi break even point begitu. Jadi pendekatan break even point ini dibuat untuk mencari dan juga menentukan jumlah barang yang diproduksi. Dan dari jumlah barang yang akan diproduksi itu kita bisa tahu jumlah yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu. Agar apa? Agar dengan penjualan di harga tertentu tersebut, perusahaan itu dapat menutupi segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, dengan kata lain, break even point atau bisa disingkat dengan BEP, ini perusahaan itu dapat mengetahui bahwa pada posisi itulah merupakan titik impas perusahaan. Kalau kalian ingat di pelajaran ekonomi itu kan ada titik impas ya, atau titik break even point. Artinya itu bahwa pada titik impas atau break even point tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian.
Namun, pada posisi itu pula perusahaan masih belum mendapatkan suatu keuntungan. Jadi cuman impasnya begitu. Modal dan juga biaya-biayanya itu sudah terpenuhi, tapi perusahaan itu belum memperoleh laba. Singkatnya, pada posisi break even point atau titik impas ini, kegiatan operasi perusahaan tidak mendapat laba dan juga tidak menderita kerugian. Jadi ada di tengah-tengah begitu. Dengan diketahuinya break even point ataupun titik impas tersebut, maka perusahaan dapat menjadikannya suatu dasar atau landasan perencanaan kegiatan operasional selanjutnya. Seberapa besar keinginan laba yang diinginkan oleh perusahaan, atau pada sisi lain pendekatan break even point ini juga dapat dijadikan sebagai acuan di bagian penjualan dalam melihat sukses atau tidaknya target penjualan yang dicapai. Karena break even point ini pula perusahaan dapat menentukan nilai penjualan yang dapat menutup biaya variabel dan juga biaya tetap gitu. Jadi bila kita mengetahui BEP-nya gitu ya, Kak, kita memiliki usaha kecil misal. Kemudian kita ingin tahu di penjualan berapa modal ini sudah tertutup, maksudnya sudah kembali lagi ke kita begitu. Dengan memperhitungkannya, nantinya kita bisa memperkirakan apabila saya menjual di atas angka ini, berarti sisanya itu adalah laba dari usaha kita begitu. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki usaha memahami terkait break even point begitu. Kemudian yang selanjutnya, jadi keberadaan break even point ini benar-benar memiliki fungsi, di mana yang pertama itu untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Karena kita tadi sudah menghitung ya, sudah tahu apabila di titik sekian itu kita sudah mendapatkan modalnya kembali. Berarti kalau di bawah itu kita mengalami kerugian karena lebih besar modal yang dikeluarkan daripada pendapatan yang kita terima. Jika perusahaan ingin mendapatkan suatu keuntungan, maka perusahaan tersebut harus dapat menjual di atas titik break even point itu. Kemudian yang selanjutnya itu untuk mengetahui tingkat jumlah produksi minimal yang harus ditetapkan oleh perusahaan sebagai langkah untuk mendapatkan laba. Jika perusahaan ingin mendapatkan laba, maka perusahaan juga harus berproduksi di atas BEP ini, begitu. Jadi selain kita bisa mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dilakukan, kita juga bisa mengetahui tingkat produksi minimal yang nantinya itu kita bisa tahu keuntungan yang akan kita dapat begitu. Jadi kita harus memproduksi di atas titik BEP juga agar kita memperoleh keuntungan. Kemudian yang selanjutnya itu untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Kemudian yang selanjutnya itu untuk mengukur dan juga menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tertentu itu tidak lebih kecil dari BEP. Jadi kita bisa mengetahui gitu ya, dari titik BEP tadi harusnya di atas BEP, jangan sampai di bawah dari BEP begitu. Kalau di bawahnya berarti kan nanti kita akan mengalami kerugian.
Kemudian fungsi yang selanjutnya itu dijadikan sebagai alat analisis jika terjadi adanya perubahan harga penjualan, adanya perubahan biaya-biaya, kemudian adanya perubahan harga pokok dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi gitu. Bagi teman-teman yang masih merasa bingung, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom YouTube maupun di Syakat, ataupun kita bisa berdiskusi di WA Group gitu. Untuk materi dari BEP ini memang tidak terlalu banyak seperti biasanya, cuman 8 slide ya untuk materinya. Lumayan sedikit dibandingkan yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya lanjutkan. Jadi dalam perhitungan analisis BEP ini ada beberapa asumsi yang bisa dipakai. Yang pertama itu perusahaan itu harus dapat memisahkan biaya-biaya yang dikeluarkan ke dalam bentuk variable cost dan juga fixed cost. Biaya variabel dan juga biaya tetap. Jika tidak dapat dipisahkan, maka perusahaan sulit untuk mendapatkan hasil BEP-nya karena rumus dari BEP tersebut akan memisahkan dari biaya variabel dan juga biaya tetap. Kemudian yang selanjutnya, selama periode analisis BEP ini dilakukan, harga jual per unit produk perusahaan tidak mengalami perubahan yang berarti atau tetap dan juga konstan. Kemudian yang selanjutnya, analisis BEP hanya untuk perusahaan yang memproduksi satu macam barang saja. Jika perusahaan memproduksi banyak macam barang, perimbangan penghasilan masing-masing barang harus tetap gitu. Kemudian ini ada rumusnya dari BEP itu sendiri. Jadi untuk menghitung besaran BEP itu dapat menggunakan pendekatan matematika sebagai berikut dari rumus tersebut. Jadi untuk pendekatan matematik untuk BEP untuk per unitnya ya, atau titik impas per unitnya itu bisa dihitung dari fixed cost per price per unit dikurangi variable cost. Ini untuk menghitung titik impas dari jumlah yang akan diproduksi. Kemudian untuk mengetahui titik impas dari harga yang akan didapat gitu ya, itu adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi dengan variable cost dibagi dengan sales atau penjualan. Untuk keterangannya itu VC adalah fixed cost, kemudian FC adalah fixed cost, kemudian VC adalah variable cost, kemudian S adalah sales, kemudian VC adalah variable cost per unit, kemudian untuk P-nya itu adalah price per unit. Kemudian yang selanjutnya ini terkait simulasinya.
Jadi di situ ada CV Gava Media, itu mendapat orderan untuk mencetak buku penganggaran perusahaan sebanyak 5.000 unit buku. Dengan harga jualnya itu 50.000 unit. Kemudian diketahui juga fixed cost-nya itu dari biaya sewa kantor itu 30 juta, kemudian ada biaya penyusutan 25 juta, kemudian ada biaya gaji tenaga administrasi ada 20 juta, kemudian totalnya itu 75 juta. Untuk variable cost itu ada bahan baku 35 juta, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung 45 juta, kemudian ada biaya listrik 10 juta, kemudian ada biaya overhead 25 juta, dan ada biaya distribusi 15 juta. Total dari variable cost itu adalah 130 juta. Untuk penyelesaiannya itu dari diketahui bahwa kapasitas produksinya tadi 5.000 unit, kemudian harga jual per unit itu 50.000. Jadi dapat diketahui total penjualan itu adalah 25 juta dari 5.000 unit dikali 50.000. Untuk biaya tetap per unitnya itu 75 juta per 5.000, jadi 15.000 per unit. Kemudian untuk biaya variabel unitnya itu adalah 130 juta per 5.000, jadi biaya variabelnya itu 26.000 per unit. Untuk mencari BEP dalam unit itu bisa dicari dari biaya tetap tadi per unitnya itu 75 juta per 50.000 min 26.000, jadinya 3.125 unit. Jadi titik impas untuk kembali pokok atau BEP dari perusahaan CV Gava Media itu harus menjual 3.125 unit buku. Kemudian untuk mencari BEP rupiahnya itu dari 75 juta per 1 min 130 juta per 250 juta. Jadinya 156 juta 250.000. Jadi titik impas untuk kembali pokok ataupun BEP untuk perusahaan CV Gava Media itu harus mendapatkan omset sebesar untuk omsetnya itu sebesar itu salah ya. Jadi titik impasnya itu di 156.250 156 juta 250.000. Kemudian untuk membuktikannya itu bisa dilihat dari 3.125 unit dikalikan dengan 50.000. Gitu. Jadi mudah ya untuk mencari BEP. Mungkin bila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk teman-teman berkomentar di kolom YouTube maupun di Siakat ataupun di BA Group. Kemudian untuk minggu ini juga akan saya berikan kuis. Mungkin dibukanya itu habis perkuliahan selesai, sekitar jam 7-an lebih. Jadi kalian cek saja di Siakat. Untuk kuisnya itu kita ada 20 soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan, kemudian itu seperti buat latihan, dan waktunya itu cuma 45 menit.
Jadi usahakan untuk menjawabnya itu yang terbaik. Kemudian untuk percobaannya ataupun kesempatannya itu ada 3 kali kesempatan. Jadi ini bisa kalian manfaatkan untuk memperbaiki nilainya juga apabila di percobaan pertama nilainya buruk begitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan, tapi itu tidak saya buka ya kolom nilainya. Jadi jawab saja yang terbaik begitu. Dan untuk UAS-nya, materinya itu dari pertemuan ke-9 sampai hari ini. Untuk soalnya itu kurang lebih hampir sama seperti kuis dan juga yang tugas yang saya kirimkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada pilihan ganda dan juga esai untuk UAS-nya begitu. Untuk waktunya nanti akan menyusul atau kita panjangkan saja waktunya untuk UAS. Jadi bisa membuat kalian lebih leluasa agar nilainya bisa lebih baik. Itu bisa nanti kita bicarakan ataupun mungkin minggu depan kita akan UAS. Jadi tidak usah ada hari tenang. Biar waktunya itu lebih panjang ya untuk mengerjakan UAS-nya begitu. Mungkin itu saja dari saya untuk minggu ini. Untuk minggu terakhir saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan di mata kuliah budgeting ini dari pertemuan pertama sampai hari ini, dan minggu depan kita masih bertemu untuk UAS. Saya juga mau minta maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kurangnya dan mungkin masih banyak yang belum kalian pahami atau bagaimana. Saya minta maaf apabila dalam penyampaiannya atau materinya itu masih kurang begitu. Mungkin itu saja untuk minggu ini. Selamat belajar dan selamat untuk mengerjakan tugas maupun kuis dan juga UAS minggu depan gitu ya. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.